Bab 331. Persekongkolan. Setelah mendengar perkataan ini, semua orang menolehkan kepala ke arah pria muda itu. Pria itu terlihat membawa sebuah pedang yang panjang dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Kedua tatapannya juga dikelilingi oleh energi berwarna merah tua yang terlihat begitu misterius dan menyeramkan. "Aku hanya bertugas untuk memimpin tim ini," kata Simon dengan datar, "hal lain tidaklah berhubungan denganku." "Apakah maksudmu kalau kematian orang lain adalah hal yang wajar?" tanya pria muda itu. "Benar," kata Simon dengan wajah yang dingin. Pria muda itu menganggukkan kepala dan berkata, "Bagaimana kalau Jack ataupun Darren yang mati?" Simon tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak omong kosong." Candaan seperti apa ini? Simon tidak pernah memperdulikan keselamatan orang lain, namun dia tidak akan duduk diam melihat beberapa anggota dari keluarga besar ini. Ekspresi wajah Jack yang berdiri di sisi lain itu pun terlihat dingin. Dia menatap pria muda itu sambil berkata, "Siapa namamu?" "Yezun," kata pria muda itu dengan ekspresi wajah yang tidak berubah. Jack lalu berkata, "Yezun. Baik, sudah aku ingat namamu." Semua orang juga tertawa di dalam hati setelah melihat hal ini. "Yezun. Tidak ada keluarga besar bermarga Y di kota B ini, bukan? Selain Alexander yang bermarga Y di kantor keamanan itu, sepertinya tidak ada lagi orang bermarga Y yang hebat di kota ini." Pria ini tidak memiliki latar belakang dan berani ikut campur dalam hal ini. Jack tidak lagi menghiraukan Yezun, dia lalu menatap ke arah Celen. Ekspresi wajah Celen seketika berubah dan hatinya berdegup kencang. Saat ini, Jack mengulurkan tangannya dan menarik rambut Celen. Terlihat Jack menarik rambutnya dengan tenaga yang kuat dan membuat tubuhnya terasa lemas. "Brengsek," Jack kembali berkata, "berlututlah segera." Ekspresi wajah Celen berubah dan kedua matanya dipenuhi dengan aura kebencian. Jack hanya menarik rambutnya dan dia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Louis memiliki kebiasaan buruk seperti ini dan sebagai putranya, Jack juga memiliki kebiasaan buruk yang sama. Eric lalu berkata dengan suara yang dingin, "Jack, kamu bukanlah seorang pria sejati, kamu bahkan berani menganiaya seorang wanita." Jack tersenyum dan berkata, "Di dalam mataku, tidak ada perbedaan di antara pria dan wanita. Lagi pula aku tidak perlu memperdulikan pemikiran kalian." Setelah mengatakan itu, Jack memaksa Celen untuk membuka mulutnya sekuat tenaga. Perlakuan Tuan Muda Su di depan banyak orang ini sangatlah tidak pantas. Pada saat ini, Andri yang berasal dari keluarga Su itu pun berkata. Meskipun wajahnya tertutup oleh kerudung, namun aura tubuhnya masih begitu terasa. Jack mengerutkan keningnya dan menolehkan tubuhnya sambil berkata, "Jika Nona Zu tidak ingin melihatnya, kamu boleh menolehkan kepalamu ke arah lain." Andri pun berkata, "Sebagai keturunan keluarga Su, bagaimana boleh kamu melakukan kekerasan seperti ini di depan banyak orang? Apakah kamu tidak takut ditertawai?" "Benar," kata Nona Zu, kata Teddy sambil menganggukkan kepalanya. Teddy sudah jatuh cinta pada Andri sejak beberapa tahun yang lalu. Dia selalu mendukung setiap perkataan Andri. Jack mengerutkan keningnya. Setelah mendengar perkataan dari kedua orang tersebut, Jack pun memilih untuk menjaga harga dirinya. "Baik." Jack lalu melepaskan rambut Celen sambil berkata, "Tidak tergesa-gesa, lagi pula masih ada begitu banyak kesempatan." Celen hanya berlutut di lantai dan dirinya terlihat begitu ketakutan. Setelah itu, dia pun segera bangkit dan berkata kepada Andri, "Terima kasih Nona Zu." Namun Andri tidak menghiraukan dirinya. "Waktu hampir tiba, sudah boleh masuk," kata Simon pada saat ini. Setelah itu, sejumlah orang pun mulai berjalan memasuki area berlatih tersebut. Celen dengan susah payah menopang Eric dan mereka pun berdiri di dekat pintu. Celen merasa begitu tidak tenang. "Bagaimana kalau kamu pergi dulu?" kata Eric sambil menatap ke arah Celen. Celen malah menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku dengan susah payah mendapat peringkat ini dan kamu menyuruhku untuk pergi begitu saja. Aku tidak rela." Eric tidak tahu harus berkata apa dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Eric merasa sedikit khawatir ketika menatap ke arah Jack.
Celen memiliki keinginan yang sangat besar. Demi mendapatkan peringkat ini, dia telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Dia tidak akan rela untuk pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia pun menopang Erik sambil berjalan maju ke depan. Area ini sangatlah besar dan jalur roh yang dikatakan oleh Simon tadi masih belum muncul hingga sekarang. Tempat ini dipenuhi oleh peninggalan kuno, hingga membuat tempat ini dipenuhi oleh energi yin yang bahkan menutup Reiki dari jalur roh. Di bawah tuntunan Simon, mereka berhasil menghindari semua formasi pembunuh dengan mudah dan mereka dapat berjalan dengan sangat lancar. Karena pengaruh dari energi yin, semua orang mulai merasa tidak nyaman pada tubuh mereka, begitu juga dengan para superior master. Kita boleh beristirahat untuk sementara waktu, kata Simon dengan tenang. Demi memastikan kita semua bisa mencapai tujuan dengan selamat, Asosiasi Budo telah menyiapkan pil mujarab untuk melawan energi yin yang ada di tempat ini. Setelah perkataan itu terucap, Simon pun mengeluarkan 20 pil mujarab dan meletakkan pil itu di telapak tangannya. Kapten Zhou, apakah semua orang akan mendapatkan pil mujarab ini? Tanya seorang lainnya. Simon menganggukkan kepalanya. Semua orang akan mendapatkan satu pil, kecuali mereka bertiga. Saat ini, Simon terlihat sedang menunjuk ke arah Erik, Celen dan juga Ye Zun. Ye Zun mengerutkan keningnya dan berkata, Kapten Zhou, jika aku tidak salah mengingat, Asosiasi Budo menyiapkan pil ini untuk setiap orang dan jumlah obat itu cukup untuk semua orang yang ada di sini. Kenapa kami bertiga tidak mendapatkannya? Tidak ada alasan, kata Simon, karena aku tidak menyukai kalian. Ye Zun lalu berkata dengan tidak senang, sebagai seorang kapten, kamu bahkan berani mengatakan hal seperti ini di depan umum, apakah kamu tidak merasa malu? Cari mati, teriak Simon dengan penuh amarah dan dia pun memukul bagian dada Ye Zun dengan tenaga yang kuat. Tubuh Ye Zun seketika terbang jauh dan tidak tahu berapa banyak batu raksasa yang hancur karena benturan tubuhnya. Jika kamu berani omong kosong lagi, aku akan langsung membunuhmu, kata Simon dengan datar. Ye Zun lalu bangkit berdiri dengan penuh kesulitan. Dia mengusap bekas darah yang ada di sisi mulutnya dan tidak lagi berkata apapun. Setelah itu, Simon pun membagikan pil yang ada pada telapak tangannya kepada anggota timnya. Setelah menelan pil mujarab tersebut, energi yin yang telah masuk ke dalam tubuh mereka pun dihempas keluar dan aura yang hangat mulai mengalir di dalam tubuh mereka. Hari sudah gelap, carilah tempat untuk beristirahat sejenak, kata Simon. Setelah mengatakan itu, Simon pun melirik ke arah Jack. Jack hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Area ini sangatlah terpencil dan tidak ada satupun orang di sekeliling mereka. Di bawah pengaruh energi yin, semua orang merasa sangat lelah dan mereka semua pun tertidur setelah berbaring selama beberapa saat. Aku tidak bisa bertahan lagi, kata Celen sambil memijit kepalanya dan dia merasa tubuhnya semakin melemah. Erik mengerutkan keningnya, dia lalu mengangkat tangannya dan meletakkannya di kening Celen. Setelah itu, sebuah energi Reiki pun mengalir masuk ke dalam pertengahan alis Celen. Saat ini, Jack pun berjalan menghampiri mereka sambil tersenyum jahat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.